Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Balighu anni walau ayat," sampaikan dari aku walaupun satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala birahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan isya di Masjid Al-Ikhlas, yang mudah-mudahan selalu dalam limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setelah Ramadan dan Syawal, akhirnya ini pertemuan perdana kita di forum majelis ta'lim setelah sholat maghrib. Dan mudah-mudahan kita semua tanpa terkecuali, karena baru saja dan baru 2 bulan kita meninggalkan ibadah Ramadan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh rangkaian amaliyah di bulan Ramadan kita yang kemarin sudah selesai kita laksanakan. Dan Bapak Ibu semua, sekarang ini kita masuk di bulan Zulqa'dah, bulan ke-11 dari bulan-bulan Arab ya. Dan nanti akan ditutup dengan bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah itu adalah bulan ke-12, penghujung tahun. Setelah itu kita masuk tahun baru, tahun 1445 Hijriah. Nah, Bapak Ibu semua, walaupun pelaksanaan ibadah haji, baik rukunnya maupun wajibnya maupun sunnahnya, secara umum semuanya ada pada bulan Zulhijjah, tetapi pergi keluar rumah, musafir keluar rumah dengan niat haji, itu sudah boleh dilakukan dan sudah boleh diniatkan dari bulan Syawal. Jadi Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ini namanya miqat zamani. Nah, ini Pak Wal orang travel. Sama sebenarnya kalau umroh, dia tidak ada miqat zamani, tidak ada start waktu. Kalau umroh boleh sekarang, boleh nanti, kapan saja boleh. Tapi kalau haji, dia ada miqat zamani, ada start waktu yang kalau waktunya belum masuk, belum boleh berniat haji. Nah, start waktu itu boleh di bulan Syawal, itu sudah boleh. Misalnya dari bulan Syawal kita keluar rumah dengan niat pergi haji, itu sudah boleh. Zulqa'dah sekarang, embarkasi Sumatera Selatan sekarang ini sudah terus terbang. Nah, itu menandakan bahwa sudah boleh berniat haji dari sekarang. Walaupun nanti puncaknya ibadah-ibadah rukun-rukun besar di haji itu adanya di bulan Zulhijjah. Nah, ini nanti akan ditutup dengan wukuf di Arafah, lalu kemudian melontar jumrah, lalu kemudian tawaf ifadah, lalu kemudian tahallul dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu semua, ini karena kita sudah masuk di dalam suasana haji, dan orang yang pergi haji, terutama kalau dia mengambil
jenis haji tamattu'. Jenis haji yang biasanya dipakai oleh mayoritas orang kita, orang Indonesia secara umum, yaitu haji tamattu'. Haji tamattu' ini dia pergi haji, tetapi dia umroh dulu. Setelah umroh selesai, dia libur. Kemudian nanti masuk tanggal 8 Zulhijjah, baru mereka mulai lagi untuk berhaji. Jadi mereka 2 kali ihram. Ihram pertama adalah ihram untuk umroh, dan ihram kedua ihram haji. Nah, umroh, misalnya umroh bisa diselesaikan dengan 1 hari. Misalnya orang pergi haji misalnya hari ini, dia misalnya pesawat langsung ke Jeddah misalnya ya. Dari Jeddah dia masuk Mekah, maka saat tiba di Mekah dia boleh langsung umroh. Bahkan memang dianjurkan langsung umroh. Paling-paling turun ke hotel itu hanya naruh barang, kemudian setelah itu dia pergi ke Masjidil Haram, kemudian dia tawaf, lalu kemudian setelah itu dia sa'i, kemudian setelah itu dia tahallul. Selesai itu apa kerjaannya? Libur. Nah, tamattu' itu artinya adalah bersenang-senang. Jadi hajinya orang Indonesia ini adalah haji yang bersenang-senang. Habis umroh libur panjang. Kapan begawi lagi? Maksudnya kapan ibadah haji lagi? Nanti nunggu tanggal 8 Zulhijjah, hari Tarwiyah. Baru mereka nanti niat ihram lagi, lalu kemudian setelah itu baru masuk rangkaian haji sampai selesai, akhirnya mereka tahallul lagi. Jadi 2 kali tahallul. Nah, jenis haji tamattu' ini umumnya mereka menyembeli hewan kurban di sana. Mereka namanya dam ya. Mereka menyembeli hewan di sana. Nah, kalau mereka di sana itu, jadi mereka yang ada di Mekah sana, umroh iyo, haji iyo, kurban iyo. Jadi lengkap. Nah, kita yang di Indonesia ini umroh tidak, haji belum. Nah, sekurang-kurangnya kita usahakan yang ketiga ini adalah kurban. Dan saya meniatkan, karena di sebelum Ramadan kemarin kita habis di bab sholat jenazah, saya lihat bab baru itu bab zakat. Nah, bab zakat ini saya tunda dulu sampai setelah haji insya Allah. Di 2 pertemuan ini, malam ini sama malam sekali lagi, kita baca fikih kurban, masih dari kitab yang sama. Saya ambilkan dari Fathul Qorib yang menjelaskan dari kitab Matan Takrib. Ini fikih mazhab Syafi'i. Jadi yang kita pelajari ini di Masjid Al-Ikhlas adalah fikih dalam mazhab Asy-Syafi'i. Nah, Bapak Ibu semua dan para tetangga masjid yang mungkin mendengar suara ini, kita baca teks dari Matan Takrib. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wal udhiyatu sunnatun muakkadatun. Berkurban itu hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah yang hampir wajib, dikit lagi wajib. Nah, sunnah muakkadah ini terutama bagi mereka yang mampu. Terutama bagi mereka yang mampu. Siapa yang mampu itu? Nomor urut pertama. Yang mampu yang pertama itu adalah orang Islam yang punya harta dan hartanya sampai nisab zakat mal. Misalnya zakat mal itu wajib atas kepemilikan harta setara dengan 85 gram emas. Kalau sekarang ini emas 1 gram 1 juta misalnya, maka sunnah muakkadah yang pertama sekali itu adalah khusus bagi bapak-bapak, bagi ibu-ibu, bagi jamaah semua yang sekarang duitnya di atas 85 juta.
Coba cek lagi ATM-nya, cek lagi tabungannya. Gabungkan antara duit cash dengan tabungan emasnya, boleh digabung. Ustaz, saya punya duit tabungan 50 juta. Ternyata istri punya tabungan emas 10 suku. Nah, ini kalau digabungkan 100 juta ini. Karena sekarang sesuku 5 juta lebih. Anggapnya sekarang sesuku 5 juta. 50 tambah 50, 100 berarti. Nah, yang seperti ini jangan tidak berkurban. Malu gitu. Maksudnya malu itu duit ada kan? Dan duitnya banyak. Banyak itu karena dia sudah sampai nisab zakat mal. Ini nomor 1 ini. Mudah-mudahan jamaah masjid ini duitnya di atas 85 juta kalau. Amin ya. Berkurban kalau berarti. Berarti berkurban kalau insyaallah. Nah, di bawah itu baru nomor urut 2, nomor urut 3, nomor urut 4, nomor urut 5 dan seterusnya. Ustaz, aku punya duit nganggur 3 juta. 3 juta duit nganggur ya. Duit nganggur itu cek ini. Untuk listrik mingguan ada Ustaz. Kami ini biasa beli token mingguan. Untuk makan mingguan ada juga Ustaz. Ada penghasilan maksudnya, ada pemasukan. Untuk anak sekolah, alhamdulillah Ustaz, SPP 3 bulan ke depan sudah selesai. Jadi 3 jutanya nganggur. Apakah saya tergolong mampu Ustaz? Mampu. Tergolong mampu. Karena 3 juta ini nganggur. Untuk anak sekolah ada, makan minum ada, bayar listrik ada. Jangan dianggurkan duit ini. Gancang-gancang dibelikan hewan kurban. Ustaz, saya tidak punya duit cash, tidak punya. Tapi saya punya pemasukan yang kira-kira kalau saya pinjam duit kawan dulu untuk berkurban, saya mampu membayarnya, mencicilnya. Misalnya saya mampu mencicilnya sebulan 100.000 misalnya. Atau sebulan 300.000 anggap baik. Kira-kira Ustaz, saya ini tergolong mampu atau tidak? Nah, ini tergolong mampu, tapi nomornya nomor terakhir ini. Nomor terakhir ini. Yang dia tidak punya duit cash yang besar, tapi dia ada penghasilan yang kalau dia pinjam duit orang, dia bisa bayar hutang duit kurban itu dengan cara mencicil per bulan 200.000, per bulan 300.000 sehingga 1 tahun lunas. Orang ini juga dianggap mampu, tapi urutan terakhir. Boleh berkurban jadi Ustaz? Boleh. Kenapa tidak? Tidak boleh. Berkurban dengan cara berhutang? Jawabannya boleh. Karena ini hutang masih sangat mungkin untuk dilunasi dan cara melunasinya juga tidak terlalu sulit. Berbeda dengan umroh yang mungkin harganya besar. Kalau ada yang nanya, Ustaz, boleh nggak kami umroh dulu, bayar kemudian? Boleh nggak bolehnya itu kita lihat dulu kondisi ekonominya. Kalau kira-kira bayarnya susah, nanti dulu. Kalau bayarnya susah. Kalau itu kan sudah agak sebesaan kan, 30 juta lebih. Nah, ini kita main di ranah yang sekecian dulu. Main di ranah 3 juta. Boleh berhutang? Boleh. Nah, para ulama itu berpikirnya begini, bandingannya kita manusia biasa ini kadang-kadang berani berhutang untuk perkara yang mubah. Orang berani berhutang untuk jalan-jalan ke Lampung misalnya kan. Berhutang dulu, kakek aku bayar. Kan berani kita berhutang untuk jalan-jalan. Orang kita juga berani berhutang untuk perkara yang makruh. Walaupun sekecian, tapi banyak juga walaupun sekecian. Saya di warung-warung itu anggap saja ini sekarang merokok itu makruh. Banyak enggak yang berhutang ini? Berhutang dulu.
Berhutang dulu. Artinya kan dia berani berhutang untuk perkara yang makruh. Dan na'udzubillah, sebagian dari kita, sebagian dari masyarakat kita, kadang-kadang berani berhutang untuk perkara yang haram. Kenapa kita tidak berani berhutang untuk perkara yang sunnah? Jadi samo kebayalah. Berani berhutang untuk perkara yang mubah, berani berhutang untuk perkara yang makruh, harusnya berani juga berhutang untuk perkara yang sunnah. Samo kebaik keberaniannya. Jangan di sini penakut, di sini melawan. Di sini penakut, di sini berani nian. Nah, itu tidak bagus tidak bagus dalam cara kita hidup. Nah, ini poin pertama, sunnah muakkada dalam berhutang. Nah, berikutnya, dalam mazhab Syafi'i, sunnah muakkadah berkurban, tadi saya ngomong berhutang ya, sunnah muakkadah dalam berkurban. Berikutnya, sunnah muakkadah dalam berkurban ini, dalam mazhab Syafi'i ada dua. Yang pertama ada yang disebut dengan sunnah ain, yang kedua ada yang disebut dengan sunnah kifayah. Saya ulangi, mungkin ini agak jarang terdengar di sebagian ceramah-ceramah, tapi dalam mazhab Syafi'i, sunnah berkurban itu ada dua. Sunnah ain, sunnah kifayah. Sunnah ain itu adalah kesunnahan berkurban untuk masing-masing individu. Jadi semua kita ini kena hukum sunnah ain, berkurban atas nama pribadi masing-masing. Ini sunnah ain. Sedangkan sunnah kifayah adalah sunnah atas satu keluarga yang terdiri dari bapak, ibu, dan anak, yang ini seharusnya ada perwakilan satu di antara keluarga ini yang berkurban setiap tahunnya. Ini namanya sunnah kifayah. Nah, maka penerapannya begini. Anggap saja sekarang kita yang berada di dalam masjid ini satu keluarga. Saya bapaknya, Pak Waluyo ibunya misalnya kan. Kemudian yang lain-lain ini anak-anak. Sunnah ain itu adalah masing-masing kita berkurban. Saya berkurban, Pak Waluyo berkurban, dan anak-anak semuanya berkurban. Itu namanya sunnah ain. Boleh gabungan, boleh terpisah. Boleh dalam satu waktu, boleh tahun depan digilir, boleh. Itu namanya sunnah ain. Sedangkan sunnah kifayah, anggap baik keluarga ini bukan keluarga yang berduitnya. Yang berduit itu cuma bapaknya baik. Kebetulan anak-anaknya ini masih sekolah, masih kuliah. Ada yang sudah begawe, tapi begawenya masih begawe ala kadarnya. Maka atas nama satu keluarga ini, jangan sampai tidak ada yang berkurban satupun. Sikok jadilah. Anggap baik sekarang tahun ini saya sendirian yang berkurban atas nama keluarga yang ada di masjid ini. Maka ini namanya sunnah kifayah. Ya, perhatikan sunnah ain dengan sunnah kifayah. Kalau satu sapi atas nama bapak, atas nama ibu, atas nama anak-anak, boleh, sunnah ain. Kalau cuma sembeli satu ekor kambing saja, atas nama satu keluarga, boleh, sunnah kifayah. Jadi tidak ada yang bertentangan. Nah, ini poin kedua dari sunnah muakkadah. Berikutnya, tujzi'u fiha, berkurban itu
sah dengan al-jaza'u minad dha'ni. Sah berkurban itu dengan kambing yang berumur 1 tahun masuk ke tahun yang kedua. Wassaniyu minal ma'zi, dan sah juga berkurban dengan kambing umur 2 tahun masuk ke 3 tahun. Wassaniyu minal ibili, dan sah berkurban dengan unta yang berumur 5 tahun masuk ke tahun ke-6. Wassaniyu minal baqari, dan sah berkurban dengan sapi atau kerbau karena dia mirip, yang berumur 2 tahun masuk ke tahun ketiga. Jadi syarat hewan kurban itu pertama harus dari jenis kambing, sapi, unta. Dengan ayam boleh Ustaz? Tidak boleh. Berkurban dengan ayam. Dengan bebek Ustaz? Tidak boleh juga. Dengan angsa? Tidak boleh. Dengan burung? Tidak boleh. Dengan kuda? Tidak boleh. Yang boleh itu hanya dengan 3 ini. Kambing, sapi atau kerbau, dan unta. Yang berikutnya syarat umur. Kambing 1 tahun masuk tahun kedua, sapi 2 tahun masuk tahun ketiga, dan unta 5 tahun masuk tahun ke-6. Siapa yang nyuruh begitu Ustaz? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadzbahu illa musinnah. Janganlah kalian berkurban kecuali dengan yang berumur musinnah. Nah, musinnah itu dijelaskan oleh para ulama, 1 masuk ke 2 kambing, 2 masuk ke 3 sapi, 5 masuk ke 6 unta. Kalau kita yang beli, insya Allah bisa hati-hati. Tapi kadang-kadang yang jual basingi. Nah, maka kalau seandainya penjual hewan kurban mendengar taklim kita pada malam hari ini, atau di antara bapak-bapak di dalam masjid ini ada yang jual hewan kurban, jangan jual hewan kurban, kambing khususnya yang belum cukup umur. Tidak sah nanti kurban orang. Besak dusonyo. Orang beli dari kita. Nah, jadi itu syarat hewannya, syarat umurnya. Berikutnya, syarat yang ketiga adalah sehat fisik. Nah, bagaimana sehat fisik itu? Arbaun la tujzi'u fid dhuhaya. Ada 4 kriteria kalau dia ada tidak sah kurban. 1. Al-aura'ul bayyin auruha. Sapi atau hewan yang buta dan jelas-jelas butanya. Ya, kalau yang buta tidak sah kurban dengan yang buta. Buta sebelah Ustaz, tidak sah juga buta sebelah. Yang nomor 2, wal arja'u al bayyinu arjuha. Hewan yang pincang. Makanya hati-hati. Kalau seandainya beli hewan pincang, pasti kita tahu. Kalau sudah terbeli, hati-hati menurunkannya, kemudian membaringkannya, hati-hati juga. Bagi patah kaki. Makanya harus hati-hati. Belajar ilmunya, tentu dengan yang ahli, bagaimana cara menurunkan hewan yang benar, dan bagaimana cara menggulingkan hewan yang benar, supaya tidak terjadi patah. Kalau terjadi patah, besar juga bayarannya. Karena belum disembeli kan. Nomor 2, jangan berkurban dengan yang pincang. Nomor 3, wal maridatul bayyinu maraduha. Yang sakit dan jelas sakitnya.
Di tahun kemarin, misalnya MUI merilis fatwa tidak sah berkurban dengan sapi yang ada penyakit kuku ya kemarin itu ya. Pokoknya yang jelas sakitnya. Berikutnya, nomor 4, al-ajfa'u allati zahaba mukhuha minal huzal. Al-ajfa' hewan yang gila. Zahaba mukhu, pergi otaknya. Gila lah itu kan. Jadi zahaba itu pergi, hilang. Mukh itu otak. Di sapi gilo jangan dijadikan sebagai kurban. Untuk sembelihan yang lain boleh, tapi untuk kurban jangan. Nah, 4 hal ini disepakati oleh para ulama tidak sah, terutama dalam mazhab Syafi'i, tidak sah berkurban kalau ada salah satu di antara yang keempat ini. Buta, pincang, sakit, dan gila. Nah, tambahannya dari mazhab Syafi'i adalah wa yujzi'ul khasiyu wal maksurul qarni, dan sah berkurban dengan hewan yang dikebiri. Hewan itu kalau dikebiri, apanya yang hilang? Hah? Lato-lato. Update berarti beliau. Menggunakan kosakata terbaru. Jadi yang hilang itu bijinya. Lato-latonya. Nah, itu masih boleh, dia masih diperkenankan. Yang dikebiri itu. Kemudian wal maksurul qarni, masih sah juga berkurban dengan hewan yang tanduknya patah, rusak, hilang, dan seterusnya. Masih boleh. Masih sah. Nah, tetapi wala tujzi'ul maqtu'atul uzuni waz-zanabi. Tetapi ini khusus dalam mazhab Syafi'i. Kalau dalam mazhab lain saya belum terlalu ngeh. Dalam mazhab Syafi'i juga dianggap tidak sah berkurban dengan hewan yang telinganya terputus. Kita baca dulu. Al-maqtu'atu kullul uzuni wala ba'duha walal makhluqatu bila uzunin. Baik hilang seluruhnya atau hilang sebagiannya saja. Telinga. Ini hati-hati juga. Dalam mazhab Syafi'i tidak sah. Wazanabi, dan tidak sah juga dalam mazhab Syafi'i, ini tambahannya, berkurban dengan hewan yang ekornya, buntutnya terputus atau hilang. Itu tidak sah juga. Jadi kesempurnaannya cari yang bagus. Adapun perkara apakah boleh berkurban dengan hewan jantan atau betina, nah maka jawaban dari para ulama diperbolehkan. Urusannya disamakan saja dengan urusan akikah. Dalam hadis Rasulullah SAW seputar akikah, kata Rasul, la yadurrukum azukranan am inasa. Tidak jadi masalah kalian berakikah. Dalam kurung kata para ulama termasuk berkurban juga, karena disamakan hukumnya, tidak jadi masalah berkurban dengan hewan betina atau dengan jantan. Tapi dalam mazhab Syafi'i wal afdalu, yang paling afdal adalah berkurban dengan yang jantan. Kalau ada sapi yang besar tinggi belagak, betino boleh ambil baik. Kemarin ada di Gelombang itu besarnya sapinya, betino 30 juta dia naruh. Besoknya baru nak berkabaran dengan sebagian kawan, besoknya sudah ada yang beli. Besarnya pokoknya. Saking besarnya tuh agak ngeri juga kita nyembelihnya itu kan. Besar ini lehernya. Kira-kira tersemelih apa tidak ini kan? Saking besarnya. Kalau ada lokaknya yang cek itu jadi. Cuma kalau 11-12 harga tidak terlalu jauh, berat juga tidak terlalu jauh. Nah, pilih
pilih yang jantan. Dia lebih afdal. Nah, ini tentang hewan yang dikurbankan. Berikutnya, sebelum kita 7.15 ya, dikit lagi saya berhenti kalau ada yang pengen ditanyakan. Tapi memang kita bacanya belum habis. Saya membagi dua lah ini, kira-kira pertemuan ke depan kita habiskan. Berikutnya, tujzi'ul badanatu an sab'atin. Unta boleh dikurbankan, sah dikurbankan untuk 7 orang. Wal baqaratu an sab'atin, dan sapi boleh cukup untuk dikurbankan untuk 7 orang. Wasyatu, sedangkan kambing an wahidin, hanya boleh untuk 1 orang. Nah, hitungan 7 ini, Bapak-bapak dan Ibu semua, ini hitungan maksimal. Bukan wajib, bukan. Kalau ada orang yang punya duit, 1 orang 1 sapi, tambah bagus. 1 sapi hanya 2 orang, bagus. 1 sapi 3 orang, bagus. Jadi tidak harus cukup 7. Sapi pertama orang 7, sapi kedua orang 7, sapi ketiga orang 7, sapi kelima baru ada uang 5. Nah, ini tawarkan ke orang 5 ini. Kamu uang 5 ini bayar ngembeknya ini. Tapi tambah lagi duitnya kan? tambah lagi duitnya. Jangan sampai urung, gitu. Jangan sampai urung. Tapi kalau seandainya kata mereka, biarlah Ustaz, kami yang 5 ini nyari kambing baik. Jadi enggak usah beli sapi berarti. Cari kambing. Cuma kalau 1 sapi 5 orang boleh sah. Jadi 7 itu jumlah maksimal. Kalau ada dewean bae sikok sapi. Kalau berduit nian punya duit 8 triliun. Duit siapa itu? Duit Sandiaga Uno. Berduit kawan itu. Cak Sandiaga Uno itu, kalau dia berkurban sikok sapi, malu. Lagi kita cek berapa lah dia nyembelih sapi. Seharusnya kalau punya 8 triliun itu paling enggak 20 sapi itu. Atau seprovinsi ini ada galo, berapa jumlah provinsi kita nih? Lalu kok, lama udah pelajarin. 35. Nah, 35 di Sumatera Selatan ada, Lampung ada, Bengkulu ada. Kamu banyak duit tadi kan? Boleh seperti itu. Nabi kita Nabi Muhammad SAW juga berkurban lebih dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ini yang pertama. Berikutnya, wasyatu, kambing hanya untuk 1 orang. Jadi perhatikan, kambing hanya boleh untuk 1 orang. Dan bahwa 1 orang ini nanti mengatasnamakan dirinya dan keluarganya itu boleh. Tapi duitnya enggak boleh urunan, enggak boleh. Tapi kalau 7 sapi tadi boleh duitnya urunan. Yang kambing ini enggak boleh urunan. Kalau seandainya mau urunan, maka sistemnya misalnya baik ini kan. Misalnya saya sebagai seorang guru atau saya sebagai seorang orang tua. Ini anak-anak. Kebetulan saya belum berkurban. Akhirnya anak-anaknya ini sokongan. 300.000. Dia punya 10 anak. Cukup 3 juta. Maka duit ini harus diakadkan begini. Pak, ini duit hadiah dari kami untuk beli hewan kurban. Jadi akad pertama adalah akad hadiah terlebih dahulu. Setelah itu saya beli hewan kurban karena ini duit hadiah, dan duit hadiah itu begitu sampai ke saya, ini jadi milik saya. Bukan lagi milik anak-anak, milik saya. Kemudian saya belikan hewan kurban, maka hewan kurban ini milik saya. Nanti saat saya menyembelih, saya mengucapkan, ya Allah, ini kurban dari saya dan dari keluarga saya. Nah, itu boleh. Itu boleh. Nah, makanya dalam bab ini, sokongan kurban siswa-siswi, santri-santriwati yang ada di sekolahan-sekolahan itu, dia bisa jadi kurban, bisa jadi hanya sembelihan biasa. Dia jadi kurban
kalau sistemnya seperti yang tadi saya sebutkan. Siswa sokongan dulu 50.000 per kepala. Setelah itu dibelikan kambing. Setelah dibelikan kambing, karena duit siswa ini duit orang tua siswa, maka sebaiknya dan seharusnya kepala sekolah itu kirim WA ke para orang tua. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ini duit patungan kurban sudah kami terima. Duit ini kita kumpulkan, kita belikan hewan, dapatlah sekian. Dan duit ini mohon keikhlasannya, duit ini, kurban ini mohon keikhlasannya kita hadiahkan untuk disembeli atas nama beberapa dewan guru berikut ini. 1, 2, 3, 4, 5. Kata orang tuanya, iyo, selesai. Maka nanti disembeli sesuai dengan nama-nama yang dimaksud. Insya Allah orang tua dapat pahala kurban, anak-anaknya dapat percikan pahala kurban, dewan gurunya dapat pahala kurban, kepala sekolah dan seluruh yang terlibat insya Allah berbagi pahala kurban. Tapi kalau tidak diakatkan seperti itu, dia dapat pahala sembelihan biasa saja. Tidak apa-apa sih sembelihan biasa saja, dapat. Maksudnya jangan sampai urungan. Kata wali siswa, "Enggak Ustaz, kami tidak galak disembeli atas nama dewan guru, biarlah sembelihan biasa be." Sembelihan biasa be dapat. Berarti sedekahnya sedekah biasa, pahalanya pahala biasa, bukan pahala kurban. Apa bedanya? Kalau pahala kurban ini pahala VIP. Pahala sedekah ini pahala reguler biasa. Bagus juga, banyak juga pahalanya. Nah, itu Bapak Ibu semua. Sampai di sini part pertama, bagian pertama kita berbicara tentang fikih kurban. Ini khususnya dalam mazhab Syafi'i. Segala hal yang belum jelas mungkin akan masuk di pekan depan. Cuma kalau ada yang memang urgen untuk ditanyakan sekarang, kami persilahkan, masih ada sisa waktu 5 menit sampai 6 menit ke depan. Ya, saudara. Iya. Kalau atas nama kantor, itu duitnya duit bosnya, maka sembelinya atas nama bosnya nanti. Kalau misalnya duit perusahaan ini diambilkan dari laba bersih milik komisaris, orang 5 misalnya komisarisnya, masing-masing dipotong sekian, jadi sapi sekian, maka nanti dipotongnya atas nama komisaris. Cuma kalau seandainya di kantor, di yayasan, sistemnya urunan seperti tadi, 100.000, 200.000 per orang, urunan seperti tadi, maka dia harus diakadkan seperti yang tadi saya sebutkan. Pertama, akad hadiah dulu, akad hibah, lalu kemudian nanti yang kedua adalah disembeli. Iya, bisa dimasukkan ke atas nama sedekah biasa. Kalau yayasannya yang membeli, misalnya ketua yayasan kan, sedekahkan atau berkorban untuk kifayah seluruh pengurus, itu kifayahnya gitu. Iya, tapi yang jelas disebutkan dulu nama ketua yayasannya. Nama ketua yayasannya boleh. Asalkan memang diambil dari duit yayasannya. Kalau diambil dari duit sokongan SDM, dari para pekerja, dia harus diakadkan hadiah terlebih dahulu. Boleh yang lain? Masih ada 3 menit lagi, 4 menit lagi, 3 menit lagi. Kalau patungan dari anak-anak tadi untuk orang tua tadi, ya kayaknya kita hadiahkan dulu pada orang tua. Hadiahkan dulu ke orang tua.
Baru nanti orang tua yang menyembelih atas nama dirinya, lalu kemudian dia nanti mengajak anak-anaknya juga, meniatkan. Orang tua bersangkutan maksudnya? Yang berniat ya. Kalau orang tua pikun. Ya boleh nanti dibesikkan orang tuanya. Orang tuanya dibesikkan. Ibu ini kurban. Ibu ini sapi, ini kambing, kurban untuk ibu. Kalau dia sudah ngangguk, jadilah itu. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan karena sebentar lagi kita sholat isya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.